Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimnil kitaba wal hikmata wa 'allimnit ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Babu salatil jama'ati. Akhrajasy Shaykhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatur rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajatan. Wa dzalika anna ahadakum idza tawaddaa wa ahsanal wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa sholata lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan hatta yadkhulal masjidah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus
Masjid Jami At-Taqwa Jatiranggon, yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para guru-guru, para sesepuh jamaah Masjid At-Taqwa Jatiranggon yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka sama-sama kita menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah. Dan kita juga masih menyempatkan waktu kita dalam rangka menunggu waktu sholat isya, yaitu dengan menunaikan kewajiban kita juga, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rizki kita, Allah hindarkan kita daripada segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia, daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang telah mensedekahkan hartanya untuk pembangunan Masjid Jami At-Taqwa ini dan untuk kemakmuran Masjid Jami At-Taqwa ini. Untuk yang sudah pada meninggal dunianya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidupnya mudah-mudahan senantiasa ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Kita bacakan suratul Fatihah juga untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Mudah-mudahan mereka Allah Ta'ala berikan pertolongan dan kemenangan yang segera kepada mereka, dan Allah Ta'ala hancurkan orang-orang Zionis Israel. Ala hadhihin niyatu ala kulli niyatin salihah wali ijabati maksudin jalibatan likulli khair dafiatan an kulli syarr lana wali ahlil qarabatin wal jimil muslimin wa biniyati anna Allah yansul muslimina fi Palestin wa yu'izzuhum wa yuhlikul kafarata minal israiliyyin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Kita akan masuk kepada bahasan tentang babu sholatil jamaah, bab tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Babu sholatil jamaati, ini suatu bab pada menerangkan tentang sholat berjamaah. Akhraja Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah mengeluarkan akan hadis oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi khamsan wa ishrina darajatan. Salatul rajuli, bermula salatnya seseorang, fi jama'atin, dengan berjamaah, tazidu ala salatihi fi baitihi, itu mengungguli, melebihi dari sisi pahalanya atas salatnya dia di rumahnya, wa salatihi fi suqihi, dan atas salatnya dia di pasarnya, khamsan wa ishrina darajatan, dengan 25 derajat. Dalam satu riwayat begitu, 25 derajat. Dalam riwayat lain bisa ba'in wa ishrina darajatan, dengan 27 derajat. Bagaimana dari dua hadis ini
Yang satu hadis menerangkan keutamaan sholat berjamaah dari sholat sendiri itu 25 derajat. Dalam riwayat lain 27 derajat. Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan perbedaannya itu biikhtilafi ahwalil musallin, berdasarkan perbedaan keadaan orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah itu. Ya, ada orang mereka di dalam mengerjakan sholat berjamaah benar-benar sempurna. Ada yang mereka kurang sempurna, tapi sholatnya memang mereka berjamaah. Nah, nilai pahalanya selisihnya di situ. Sebagian ulama lagi ada mengatakan yang keutamaannya itu 25 derajat itu untuk sholat berjamaah yang bacaannya sir, pelan, zuhur, asar. Sedangkan yang 27 derajat untuk sholat berjamaah yang bacaannya keras. Kelebihannya dari sisi mana nih? Kelebihannya kalau bacaannya keras, satu, kelebihan keutamaannya si makmum bisa mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh si imam. Kan begitu tuh. Itu satu keunggulannya kalau sholat yang keras. Ketika sholat berjamaah si makmum bisa mendengarkan bacaan sholat berjamaah, mendengarkan bacaan si imam. Itu suatu keutamaan karena perintah Allah, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran dengerin agar kamu sekalian dirahmati. Yang kedua dari sisi si makmum kalau sholat berjamaah yang bacaannya keras, dia bisa membaca amin bareng dengan si imam. Yang keutamaannya kalau si makmum dengan si imam baca amin bareng, berbetulan dengan aminnya para malaikat, itu sangat apa? Luar biasa juga keutamaannya. Tuh sebagian ulama tuh mengomentari seperti itu perbedaannya. Dari dua hadis yang mengatakan, sebagian hadis menerangkan 25 derajat, sebagian hadis 27 derajat. Kalau Imam An-Nawawi beliau menjelaskan itu biikhtilafi ahwalil musallin, berdasarkan perbedaan tingkatan keadaan orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah tersebut, ya. Juga berdasarkan banyak atau sedikitnya di dalam berjamaah tersebut. Nah, kita ketika dianjurkan sholat berjamaah hendaknya berusaha untuk semampu mungkin kita bisa datang lebih bersegera gitu. Bersegera mendatangi sholat berjamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika sudah dikumandangkan azan, sholat sudah diseru, maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru, idza nudiya lis-shalah, apabila telah disuruh untuk mengerjakan sholat, yaitu telah berkumandang azan. Tuh, walaupun konteks ayat tersebut tentang sholat Jum'ah, ya mi yaumil Jum'ah, tapi dalam Al-Quran kan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibaratnya itu untuk umumnya lafaz, bukan untuk khususnya sabab. Walaupun ayat itu secara teksnya itu tentang mendatangi sholat Jumat, ketika telah berkumandang azan dipanggil untuk mengerjakan sholat Jumat, maka bersegeralah tuh ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah untuk menunaikan sholat Jumat, mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tentunya sholat-sholat yang lain juga daripada sholat fardu yang kita diperintahkan untuk berjamaah, maka hendaknya bergegaslah. Tapi yang dimaksud dengan bergegas tersebut bukan suratul masyi, bukan berjalan cepat, ya, bukan berjalan dengan cepat. Rasulullah justru memerintahkan kita kalau mendatangi panggilan sholat tersebut harus penuh dengan apa? Ketenangan. Bukan kita tergopoh-gopoh berjalan cepat, bukan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim,
Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Khuzaimah, kata Rasulullah, idza uqimatis shalah, apabila salat telah diiqomati, fala ta'tuha tas'auna, jangan kamu berjalan dengan apa? Dengan cepat, karena takut ketinggalan tuh. Tapi waktuha tamsyuna, tapi berjalanlah dengan datangnya salat berjamaah tersebut, tamsyuna, dengan jalan biasa. Alaikum bisakinah, kata Rasulullah, hendaklah kamu berjalan dengan penuh ketenangan. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kamu dapati salat dengan si imam tersebut, fasallu, salatlah bersama si imam. Dapati udah di rakaat yang kedua, salatlah bersama imam di rakaat yang kedua itu. Wa ma fatakum fa'atimmu, sedangkan apa yang terluput daripada kamu tinggal kamu sempurnain. Nah, tinggal kamu sempurnakan. Kalau bisa tadi kita mendatangi salat berjamaah dengan apa? Dengan bersegera untuk kita bisa mendapatkan berjamaah bersama imam dari sejak takbiratul ihram. Tapi kalau mungkin kena suatu hal akhirnya kita agak lambat, kira-kira mesti kita jalan dengan cepat supaya kita bisa mendapatkan dari sejak rakaat pertama, atau kita jalan dengan penuh ketenangan tapi mungkin kita ketinggalan satu rakaat seumpamanya. Mana yang lebih utama? Nah, kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad serta Imam Al-Baihaqi, salat berjalanlah dengan penuh ketenangan. Walaupun mungkin ketinggalan sampai ketinggalan satu rakaat, gak apa-apa. Ya, fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapati daripada salatnya imam tersebut, fasallu, maka salatlah kamu. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang terluput bagi kamu daripada rakaat bersama si imam itu tinggal kamu sempurnakan. Maka kata para ulama kemudian pada hadis ini terangkan, anna itmama ma tafutuhu bisakinati khairun min fadli ma yudrikuhu bil ajalah. Kata ulama, inna itmama ma tafutuhu sakinah, sesungguhnya menyempurnakan apa yang terluput dikarenakan kita berjalan mendatangi sholat itu dengan penuh ketenangan, akhirnya terluput semuanya satu rakaat ketinggalan, yang kemudian setelah itu tadi kata Rasulullah, wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang terluput dari kamu nanti tinggal kamu sempurnakan kekurangannya, gitu kan ya. Itu pada hadis ini menerangkan inna itmama ma tafunuhu sakinatu, sesungguhnya menyempurnakan apa yang terluput dikarenakan kita berjalan dengan penuh ketenangan untuk mendatangi sholat berjamaah sampai kemudian ketinggalan satu rakaat semuanya, kemudian kita menyempurnakan setelah itu khairun min fadli ma yudrikuhu bil ajalah, itu masih lebih baik daripada keutamaan dia mendapati sholat berjamaah bersama imam dari sejak rakaat pertama, tapi harus datangnya dengan cara apa? Bil ajalah, dengan berjalan apa? Terburu-buru. Kenapa? Itu akan mempengaruhi juga jiwa kita. Bahasanya sholat mas sholat sambil ngos-ngosan begitu. Ya, yang utamanya sih kita memang sudah siap-siap, ini waktu sholat akan datang nih. Nah, maka sebelum waktu sholat sudah masuk, dia sudah siap-siap wudhu. Itu lebih utama. Dan ridho Allah seperti itu, kita bergegas. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Toha ayat 84 tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, tentang Nabiullah Musa alaihissalam pada surat Toha ayat 84, ketika Nabiullah Musa alaihissalam memilih 70 orang sebagaimana yang diterangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 155, waqtara Musa sab'ina rajulan limiqatina. Di surat Al-A'raf ayat 155, waqtara Musa sab'ina rajulan limiqatina, dan telah memilih oleh Nabiullah Musa alaihissalam sab'ina rajulan, 70 orang laki-laki, limiqatina, untuk mendatangi tempat yang telah Allah janjikan di situ, yaitu di Bukit Tur. Ya, di Tur Sina, Jabalut Tur.
Itu ketika Nabiullah Musa mendatangi tempat yang diperintahkan oleh Allah untuk datang ke situ, Nabi Musa bersama kaumnya dengan 70 orang yang kalau berdasarkan surat Al-A'raf tadi ayat 155, waqtara Musa sab'ina rajulan limiqatina, dengan 70 orang yang dipilih oleh Nabiullah Musa untuk ikut dengan bersama Nabi Musa datang ke Bukit Tur. Nah, Nabi Musa datang bersama kaumnya. Nabi Musa lebih cepat, paling dulu lah bahasa kita sampainya, ya. Sehingga kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa, sababnya kenapa tuh Nabi Musa, ya, sampai lebih dulu ke tempat yang tadi dijanjikan oleh Allah tadi. Allah Ta'ala berfirman tuh pada ayat sebelumnya, ayat 83-nya, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Kata Allah, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Apa yang menyebabkan engkau lebih dulu, ya, lebih dulu, lebih bersegera daripada kaum kamu wahai Musa. Allah tanya begitu kepada Musa, ya. Apa yang mendorong kamu lebih awal sampai, lebih dulu sampai? Kayak mungkin bapak-bapak ditanya nih, sampai ke Masjid At-Taqwa kan maghrib itu ada yang sebelum maghrib udah sampai ke sini, gitu ya. Ada yang pas adzan sampai di sini. Ada yang udah qomat baru sampai. Ada yang udah rakaat kedua baru sampai. Ada juga yang udah hampir salam, dikit salam sampai. Kalau ditanya, apa yang mendorong kamu datang ke Masjid At-Taqwa ini lebih awal? Sebelum adzan udah sampai ke masjid. Gitulah istilahnya, pertanyaannya seperti itu. Tuh. Mungkin tanya, karena saya pengen apa? Dapatin sholat berjamaah bersama imam dari sejak apa? Takbiratul ihram bersama imam, kan gitu. Tuh, saya juga nggak pengen ketinggalan pengajian. Malam ini ada pengajian di Masjid At-Taqwa. Nah, ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, apa yang menyebabkan kamu ini lebih dulu daripada kaum kamu wahai Musa? Lebih dulu sampainya ke sini nih. Malah berangkatnya bareng, ya, karena itu 70 orang yang dipilih oleh Nabiullah Musa. Apa jawaban Nabi Musa? Qalahum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Tuh jawaban Nabi Musa. Kata Nabi Musa dalam surat Thaha ayat 84 ini, jawaban Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah seperti itu, qalahum ulai athari ala athari. Qalahum ulai ala asari. Itu mereka ya Allah tuh ada di belakang saya tuh, nggak jauh ya dari saya. Tuh. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, kata Allah. Kata Musa. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku bersegera kepada engkau ya Allah, ya Tuhanku, litarda, agar engkau redha kepada saya. Tuh begitu. Jawaban Nabi Musa. Saya sampai lebih dulu ke sini, ya. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Jawaban Nabi Musa begitu. Dan aku bersegera kepada engkau wahai Tuhanku, litarda, agar engkau redha kepada saya. Tuh. Kenapa kamu getap, bahasa kita bahasa kampung saya, kenapa kamu getap banget nih ke masjid? Gitu kan ya? Tuh, bahkan belum adzan udah apa? Udah sampai ke Masjid At-Taqwa. Tuh. Atau ketika adzan sudah ada di Masjid At-Taqwa. Jawabannya litardo. Dengan harapan Allah Ta'ala redho kepada saya. Kenapa? Karena saya termasuk orang-orang yang bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam satu riwayat diterangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu riwayat, nanti orang-orang yang mengerjakan sholat itu ada beberapa tingkatan, beda itu tingkatannya. Nanti idza kana yaumul qiyamati umira bi tabaqatil musallin ilal jannah.
Apabila hari kiamat nanti, umira bi tabaqatil musallina ilal jannah, diperintahkan dengan sesuai dengan tingkatan-tingkatan orang yang sholat ilal jannah, ke surga. Tuh. Yang pertama, patati awwalu zumratin kasyamsi. Maka kelompok yang pertama, tingkatan yang pertama, dia datang ke surga kasyamsi, seperti matahari. Luar biasa. Ya. Satu kelompok ini datang seperti matahari, terang benderang tuh. Maka pataqulul malaikatu, lalu bertanyalah para malaikat kepada kelompok yang datang ke surga ini seperti matahari. Man antum, siapakah kamu sekalian ini? Qalu nahnul muhafiduna ala sholati. Kata mereka menjawab, nahnul muhafiduna ala sholati, kami adalah orang-orang yang menjaga sholat kami. Ya, kami adalah orang-orang yang menjaga sholat kami. Karena memang perintah Allah kan begitu. Sholat ini kata Allah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawat, jagalah oleh kamu sekalian akan sekalian sholat. Begitu. Nah, kami adalah orang-orang yang menjaga sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Qalu, lantas mereka para malaikat bertanya lagi, kaifa kana muhafadzatukum, bagaimana penjagaan kamu terhadap sholatmu itu? Mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini nih, dalam menjaga sholat. Ya, tapi bukan tibang amin doangan. Ya. Qalu kaifa kanat muhafadzatukum, para malaikat bertanya, bagaimana penjagaan kamu akan sholatmu itu? Qalu kunna nasma'ul adzana wa nahnu fil masjid. Nah, kelompok yang masuk surga seperti matahari ini, dia menjawab ketika ditanya bagaimana kamu menjaga sholatmu itu? Qalu kunna nasma'ul adzana wa nahnu fil masjid. Kami mendengar adzan sedangkan kami sudah ada di masjid. Tuh, dengar adzan udah ada di masjid dia. Kalau kita dengar adzan masih di rumah, masih di kebun, masih di kamar mandi, apa masih di mana dengar adzan? Kira-kira. Nah, kelompok yang pertama yang dia masuk surga seperti matahari, ketika ditanya bagaimana penjagaan kamu akan salatmu itu, kunna nasma'ul adzana wa nahnu fil masjid. Kami mendengar adzan wa nahnu fil masjid, sedangkan kami sudah ada di masjid. Tuh, karena dia datang ke Masjid At-Taqwa sebelum adzan. Begitu kumandang adzan emang udah di masjid dia. Kita masuk kelompok ini bukan nih? Enggak, berarti gugur, lewat. Lewat dah. Nah, kemudian datanglah kelompok yang kedua, tsumma ta'ti zumratun ukhra. Kemudian datang kelompok yang lainnya, kal qamari. Nah, kelompok yang kedua ini seperti bulan purnama. Oh, terang juga. Tapi bulan purnama sama matahari terangan mana? Terangan matahari lah, ya, terangan matahari. Nah, kelompok yang kedua ini dia datang ke surga kal qamari lailatal badri, seperti bulan purnama. Fataqulul malaikatu, lalu malaikat bertanya, man antum, siapa kamu? Sama pertanyaan seperti tadi. Qalu nahnul muhafiduna ala salati, kami adalah orang-orang yang menjaga salat. Sama jawabannya juga, menjaga salat. Lantas qalu kaifa kanat muhafadzatukum, bagaimana penjagaan kamu akan salatmu itu? Ditanya lagi malaikat sama seperti itu. Qalu kunna natawaddau qablal waqti summa nahduru ma'asima'il adzan. Kali ini kelompok kedua kita masuk. Mudah-mudahan masuk dah. Kalau tadi udah kelewat, gugur kita. Udah masuk kelompok pertama tadi, gugur. Kali kelompok kedua masuk kali.
Bagaimana kelompok yang kedua ini? Ya, dia datang ke surga seperti bulan purnama. Mereka menjawab, kunna natawaddau qoblal waqti tsumma nahduru ma'asima'il adzan. Kami berwudu sebelum masuk waktu sholat, kemudian kami mendatangi sholat berjamaah berbarengan dengan kumandang adzan. Kali kedua masuk kali. Sebelum masuk waktu udah berwudu. Terus mendatangi tempat sholat berjamaah berbarengan dengan kumandang adzan. Kali kelompok dua masuk kali. Enggak juga apa? Enggak juga. Ah, belum, gugur lagi. Yang kedua gugur. Ya, berwudu sebelum masuk waktu sholat dan datang ke tempat sholat berjamaah ma'asima'il adzan, berbarengan dengan kumandang adzan. Ini kelompok kedua lewat juga ini. Lewat lagi. Nah, kali yang ketiga dah. Yang ketiga mudah-mudahan. Nah, kemudian tsumma ta'ti zumratun ukhra, datang lagi nih kelompok yang lain nih. Kal kawakib, seperti bintang. Bintang kelihatan di atas terang, tapi sinarnya sampai nggak ke bumi? Nggak sampai. Kelihatan terang di langit bintang, tapi sinarnya nggak sampai ke bumi. Beda dengan bulan purnama kan, sampai ke bumi sinarnya. Nah, fataqulul malaikatu, maka berkatalah para malaikat, man antum, siapa kamu sekalian ini? Qalu nahnul muhafizuna ala sholati, kami adalah orang-orang yang menjaga sholat. Sama jawabannya, menjaga sholat juga. Lantas malaikat bertanya, kaifa kanat muhafazatukum, bagaimana penjagaan kamu akan sholat ma itu? Qalu kunna natawaddau ba'dal adzan. Kali kelompok ini masuk kali ah. Ya, masuk, mesti masuk minimal udah. Ya. Kunna natawaddau ba'dal adzan. Kami berwudu setelah adzan. Begitu adzan, dia segera berwudu. Apa kita udah qomat berwudu apa? Udah rakaat pertama baru cepet-cepet wudu apa? Nah, itu tingkatan dalam menjaga sholat juga rupanya beda. Ya, kalau masalah menjaga sholat sih sama-sama. Muhafizuna ala sholawah. Karena perintah Allah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita alhamdulillah semuanya yang hadir ini termasuk orang-orang yang menjaga sholat. Buktinya tidak ada satupun dari sholat 5 waktu yang kita lalaikan kan? Cuman cara penjagaannya itu, cara menjaga sholatnya itu yang berbeda, gitu ya. Sebagian tadi apa? Pada saat adzan dia udah ada di masjid. Tuh. Ada lagi yang apa? Dia berwudu sebelum masuk waktu sholat, kemudian dia berangkat ke tempat sholat berbarengan dengan kumandang adzan. Ada lagi udah dengar adzan baru wudu, kan gitu ya. Elok, ini nggak masuk juga aja. Ya, nggak masuk juga, masuk dah yang ketiga. Yang ketiga mudah-mudahan masuk. Tuh seperti itu. Nah, memang Allah Subhanahu Wa Taala itu merintahkan begitu. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka bergegaslah kita dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tadi jawaban Nabiullah Musa alaihissalam di dalam surat Toha ayat 84, kenapa Nabi Musa ini lebih dulu daripada kaumnya sendiri? Padahal Nabi Musa yang telah memilih 70 orang laki-laki dari kaumnya. Wakhtara Musa sab'ina rajulan limiqatina. Nabi Musa telah memilih 70 orang daripada laki-laki, 7 orang laki-laki limiqatina, untuk mendatangi tempat yang telah kami janjikan itu, yang telah diperintahkan oleh Allah. Berangkat bareng dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa lebih dulu sampainya, gitu. Lebih dulu sampainya, sehingga kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, apa yang menyebabkan kamu lebih dulu, ya, lebih dulu daripada kaummu hai Musa, gitu. Kata Nabiullah Musa, qalahum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya, tuh mereka kaumku tuh ada di belakang aku. Nah,
Itu ya. Nah, kalau ditanya, mana Bapak anu? Oh, no, udah kelihatan. Tapi kita udah sampai itu di Masjid At-Taqwa. Ya, gitu. Kita udah sampai di Masjid At-Taqwa. Ditanya tuh kita tuh sama teman, mana Pak Haji Irfan? Tuh, baru sampai tuh. Gitu istilahnya. Kita mah udah sampai duluan. Pak Haji Irfan, itu tuh. Tuh, motornya tuh baru sampai tuh. Begitu istilahnya. Gitu ya. Qalahum ulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku bersegera, sengaja aku ingin bersegera lebih dulu kepada engkau wahai Tuhanku, litardo, agar engkau ridho kepada aku. Tuh, makanya disuruh berlomba-lomba begitu. Pastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan malah kita apa? Yang namanya perlombaan, Pak, ada nggak orang yang dalam berlomba rela kalah dalam perlombaan? Nggak ada. Dalam hal kebaikan hendaknya seperti itu. Jangan kita rela kalah sama orang lain. Ya, kita kalau bisa berusaha untuk kita yang terdepan di dalam kebaikan, gitu. Sebagaimana firman Allah, "Faminhum sabiqum bil khairat." Di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat. Mereka menjadi orang yang selalu terdepan di dalam kebaikan. Tuh. Seperti dalam hal sholat berjamaah, mungkin ketika sebagian kawan-kawan kita dia baru datang ke masjid untuk sholat berjamaah, udah apa? Udah di rakaat pertama, kita mah sudah datang bahkan sebelum adzan, begitu ya. Oh. Tapi sebagian saudara kita ada yang datang pas di rakaat pertama, ada juga bahkan udah di rakaat yang kedua, bahkan udah di tahiyat akhir. Itu beda, Pak, tingkatan pahalanya. Ya, tingkatan pahalanya. Sekarang tinggal kita pilih pengen tingkatan pahala yang mana. Kan seperti itu. Kalau masuk surganya mah alhamdulillah, insya Allah. Selama kita menjaga sholat kita itu, kita dijanjikan oleh Allah Ta'ala masuk surga. Kan di surat Al-Mu'minun begitu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemudian pada penutup ayatnya, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Itu. Ya. Ulaika humul warithun. Itu mereka yang sifat-sifatnya, sifat-sifat orang beriman tersebut disebutkan oleh Allah di awal surat Al-Mu'minun tadi. Dari mulai tadi khusyuk salatnya sampai terakhir tadi menjaga sholatnya, itu kata Allah ditutup ayat tersebut, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Apa yang mereka akan warisi? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mereka akan mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi tingkatannya beda nanti tadi itu, seperti yang digambarkan tadi. Nah, seperti itu. Maka hendaklah kita tadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Niat kita tidak ada lain, Pak, dalam perlombaan kebaikan itu. Bukan kita pengen supaya nanti dipuji sama orang. Kita selalu terdepan di dalam kebaikan. Bukan. Niat kita tidak lain sebagaimana jawaban Nabiullah Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah, wa ma'ajaraka an qaumika ya Musa. Qalahum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Jawaban kita seperti itu juga. Ya, kita berusaha untuk selalu terdepan, selalu terdahulu di dalam masalah memenuhi panggilan kebaikan, seruan kebaikan, litarda, agar engkau ridho ya Allah kepada saya. Tidak ada lain niatan seperti itu, Pak, kecuali seperti itu. Kita hanya mencari agar Allah Ta'ala ridho kepada kita. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi, Rasul bersabda, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khotawatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Apanya ini? Habis ya. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi, man tatahhara fi baitihi,
siapa orang yang bersuci di rumahnya. Tuh Pak, walaupun di masjid ini air untuk wudhu banyak, yang lebih utama mah kita wudhu di rumah Pak. Ya, walaupun di masjid sudah disediakan tempat berwudhu. Kalau kita pengen dapat keutamaan wudhunya bukan di masjid, tapi mana? Di rumah. Kita wudhunya di mana? Di rumah. Alhamdulillah, gitu ya. Kecuali kalau pas sampai masjid batal, gitu ya. Kecuali kalau sempat sampai masjid batal. Biasanya orang-orang tua dah suka gampang banget tuh, ya. Udah bablas anginnya suka gampang, ya. Itu. Kata Rasulullah dalam hadis Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi, man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang bersuci di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian setelah dia bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, masjid nih, Masjid At-Taqwa. Ya, setelah dia bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju ke Masjid At-Taqwa. Tujuannya untuk apa? Liyak dia fardhatan min faraidillah, untuk menunaikan salah satu kewajiban daripada kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjalan ke Masjid At-Taqwa, setelah kita bersuci di rumah kita, kemudian kita berjalan ke Masjid At-Taqwa dalam rangka liyak dia fardhatan min faraidillah, untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah. Maka kanat khutwatahu, kata Rasulullah, maka adalah kedua langkahnya. Karena kaki kita dua, ya Pak ya. Satu langkah kaki kanan, satu langkah kaki kiri, kan begitu ya. Kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka kedua langkahnya, yang satu mengangkat derajat, yang satu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi Pak, keutamaan kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah, datang ke masjid untuk hadir di pengajian, satu, dosa-dosa kita dihapuskan. Yang kedua, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua orang pasti menginginkan ini. Ya, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah, dia pengen derajatnya juga ditinggikan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini ada manfaatnya. Isya jam berapa Pak Haji? 4 menit lagi. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat, wabil khusus memotivasi kita. Bukan hanya kita bergegas ya dalam menghadiri sholat berjamaah, kita juga bergegas di dalam menghadiri seperti taklim, pengajian. Pokoknya artinya dalam setiap kebaikan hendaklah kita termasuk orang-orang yang apa? Yang bergegas di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ketika kita bergegas memenuhi panggilan Allah, tidak lain sebagaimana jawaban Nabiullah Musa alaihissalam, litardo, agar engkau ya Allah ridho kepada saya. Itu seperti itu. Dan kita berdoa pada kesempatan ini untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, mudah-mudahan mereka segera mendapatkan pertolongan dan kemenangan yang dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada nikmat yang lain yang kamu sekalian mencintainya, sangat menyukainya. Apa itu? Nasrun minallah wa fathun qarib, kemenangan dari Allah, wa fathun pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat, wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan anugerah itu Allah berikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Yang pertama, nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Yang kedua, wa fathun qarib, kemenangan yang dekat Allah berikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dan orang-orang Zionis Israel. Mudah-mudahan sebagaimana doa baginda Rasulullah. Karena orang-orang Zionis Israel itu dibantu beberapa negara, termasuk Amerika, beberapa negara yang bersekutu. Rasulullah ketika menghadapi perang Khandaq, sekutu pasukan kafir, doa Rasulullah, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan Al-Quran, wa mujriyas sahab, dan yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan yang memporak-porandakan pasukan musuh, ihzimhum mansurna alaihim, porak-porandakanlah mereka dan tolonglah kami atas mereka.
Kan kalimat itu juga yang biasa kita baca di setiap kita takbiran, Pak. Dalam takbiran gimana? La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Itu kan salah satu kalimat takbir ya. Dalam takbiran setiap hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang Maha Esa. Shadaqa wa'dah. Dia Allah Ta'ala yang menepati janjinya. Wa nasara abdah, dan dia Allah Ta'ala yang menolong hamba-hambanya. Wa a'azza jundahu, dan dia Allah Ta'ala yang menguatkan tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia Allah Ta'ala yang memporak-porandakan, menghancurkan dan memporak-porandakan pasukan musuh sendirian. Mudah-mudahan seperti itu Allah berikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin Palestina, diberikan pertolongan dan dengan segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang memusuhi kaum muslimin mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niat wa la kullin salihah wa bil niat anallahu yansul muslimina fi Palestin wa yu'izzuhum wa yuhlikul kafarata minal israiliyyin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.